Hai para new user dan kaum ibu yang tidak sadar kalau kita memang the real tinggal di Konoha. Sebenarnya udah banyak yang membahas hal ini di channel-channel lain, tapi kali ini gue pengen membahas versi gue sendiri. Kalau sebenarnya Indonesia itu adalah Konoha. Banyak sekali faktor-faktor atau kesamaan-kesamaan yang mirip antara Konoha dan negara kita. Bahkan kalau dipikir secara logika, nggak masuk akal coy kalau kita bilang ini hanyalah sebuah kebetulan. Bahkan seakan-akan Masashi Kishimoto itu mengambil referensi negara kita untuk dalam cerita manga dan animenya. Tapi ya nggak mungkin juga coy, karena cerita Naruto itu sudah lebih dulu di-reveal, baru kejadiannya ada di negara kita. Mau bilang nggak mungkin sebuah kebetulan, tapi nyatanya sebuah kebetulan gitu. Misteri dunia lah pokoknya. Nah karena itu gue mau bahas apa saja persamaan-persamaan negara Indonesia dengan desa Konoha di dalam anime Naruto. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Waru. Prabowo dan Gibran, Sasuke dan Boruto. Yap, masih hangat banget dan menjadi pembahasan di mana-mana. Gua taruh pembahasan ini di awal ya karena biar kalian tidak perlu menonton semua video gua, maksa nonton video nggak usah. Jadi gua taruh aja di awal lah ya. Nah, kalau kalian tahu ternyata pasangan Pak Prabowo untuk Pilpres besok adalah Gibran Rakabuming, anak dari Pak Jokowi. Yang kita tahu lah ya, Pak Prabowo sering dikait-kaitkan dengan karakter Sasuke di dalam anime Naruto. Sasuke adalah rival dari karakter Naruto. Mereka ini sempat bertarung layaknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika sedang bersaing ketika Pilpres kemarin. Dan setelah pertarungan sengit tersebut, Prabowo dan Jokowi bersatu untuk membangun negara Indonesia. Sama halnya dengan Naruto dan Sasuke. Ketika Naruto menjadi pemimpin Konoha, mereka berdua bersatu untuk melindungi desa Konoha. Nah, hal ini diperkuat lagi kalau kita sebenarnya ada di Konoha coy. Dimana ketika di cerita Boruto, anak dari Naruto, diperlihatkan hubungan kuat antara Sasuke dan Boruto sebagai guru dan murid. Nah, hal ini sekarang terjadi di Indonesia, dimana Pak Prabowo dipasangkan dengan Gibran, anak dari Pak Jokowi. Sesuatu yang makin yakin lagi kalau kita sebenarnya ada di Konoha coy. Cuma saja kalau kita lihat dari alur Boruto, yang jadi Hokage ke-8 itu adalah Shikamaru. Nah, menurut kalian siapakah Shikamaru tersebut? Kita lihat saja ke depannya dan ini hanyalah sebuah cocokologi. Apakah benar Sasuke dan Boruto bisa menjadi pasangan Hokage dan wakil Hokage ke-8 di tahun depan? Shikamaru, Ganjar, dan Anis. Masih lanjutan poin yang tadi, hanya saja poin ini kita akan mendebak gitu siapa Shikamaru tersebut yang akan menjadi Hokage ke-8. Jika memang benar Pak Prabowo adalah Sasuke-nya Indonesia, berarti ada Shikamaru-nya dong. Nah, siapa nih Shikamaru dari Indonesia? Apakah Pak Ganjar atau Pak Anies nih? Tentu hal ini bukan berarti, wah besok Pak Prabowo nggak jadi presiden dong ya. Bukan. Ini hanyalah cocokologi doang guys. Bisa banget lah cocokologi ini salah. Gua nggak bisa jawab Shikamaru-nya itu siapa, tapi saya bisa memberikan clue untuk kalian yang bisa menilai sendiri siapakah Shikamaru Indonesia. Yang pertama, Shikamaru itu memiliki kecerdasan dan jenius dalam strategi. Dan kedua, alasan Shikamaru menjadi Hokage adalah meneruskan kewajiban dan misi dari Hokage ke-7 yang belum selesai di masa jabatannya. Nah, mungkin kalian udah ada nih gambaran siapa nih ya. Gua bukan apa-apa ya, cuma ngasih contoh saja. Siapa tahu beneran cocokologi Konoha dan Indonesia terjadi lagi kan. Memang ini hanyalah sebuah cocokologi, tapi sangat mendekati cocok banget. Dan alurnya selalu dari dulu Naruto dulu baru negara kita. Kodam Pak Jokowi, Naruto, Kyuubi. Kalau kita bahas persamaan Pak Jokowi dan Naruto itu banyak banget coy. Pak Jokowi pernah hidup susah di mana tempat tinggalnya pernah digusur sebanyak 3 kali. Sama seperti Naruto yang pernah hidup susah, nggak punya duit, pengen beli makan nggak bisa sampai kelaparan. Selanjutnya, Pak Jokowi dan Naruto sama-sama punya 3 anak. Pak Jokowi juga pernah menjalankan misi perdamaian ketika Rusia dan Ukraina berperang. Nah, Naruto juga ketika menjadi Hokage membawa sebuah misi perdamaian untuk semua desa. Pak Jokowi juga pernah memiliki yang namanya Partai PDI yang kita tahu ikonnya itu adalah banteng hitam. Yang secara nggak langsung juga sama seperti Naruto yang memiliki sosok Kyuubi dan menjadi kekuatannya dalam menjaga desa. Urutan presiden sama seperti urutan Hokage.
Nah, dari semua hal yang kita bahas, ini adalah poin yang paling gak masuk akal kalau hanyalah sebuah kebetulan, coy. Tapi kenyataannya hanyalah sebuah kebetulan. Urutan Presiden Indonesia dan Hokage Konoha sama persis, coy. Dari jumlah Presiden Indonesia dan Hokage, dan karakteristik setiap Hokage dan Presiden Indonesia juga sama. Presiden pertama, Soekarno, sering dikatakan sebagai Hashirama Senju karena keduanya sama-sama seorang pendiri negeri. Keduanya juga sama-sama dikagumi dan dihormati. Soekarno berhasil memerdekakan Indonesia dan Hashirama berhasil mendirikan desa Konoha. Yang kedua, Tobirama Senju dan Soeharto sama-sama memiliki nama yang mirip dengan pendahulunya, dan juga keduanya ini sama-sama memiliki sikap tegas dalam kepemimpinannya. Dan yang paling penting, Tobirama itu sangat membenci Uchiha dan Soeharto sangat membenci PKI, Hiruzen Sarutobi dan B.J. Habibie. Ya, pokoknya intinya ya, keduanya ini memiliki kesamaan ukuran fisik yang sedikit agak kecil dibandingkan pemimpin-pemimpin terdahulunya. Dah itu aja sih. Yang keempat, Minato Namikaze dan Abdurrahman Wahid. Keduanya sama-sama memiliki masa jabatan yang sebentar ketika menjadi seorang pemimpin. Kelima, Megawati dan Tsunade. Keduanya sama-sama merupakan pemimpin pertama dari kalangan wanita. Ditambah Tsunade dan Megawati adalah keturunan langsung dari pemimpin pertama. Megawati anak dari Soekarno dan Tsunade adalah cucu dari Hashirama, Hatake Kakashi dan SBY. Keduanya merupakan pemimpin keenam yang sama-sama pemimpin yang berasal dari kehidupan kalangan militer. Yang ketujuh, Jokowi dan Naruto, itu yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian masih berpikir ini hanyalah sebuah kebetulan, ha? Nama Naruto adalah Naruto Saifuddin. Kalian pasti pernah berandai-andai jika nama Naruto itu diplesetkan ke bahasa Indonesia, akan menjadi nama Naruto yang identik banget dengan nama lokal negara kita. Dan jika nama Naruto dibaca dengan logat Jepang akan menjadi Naruto. Karena orang Jepang memang sering mengucapkan pelafalan yang menambahkan huruf vokal. Seperti contohnya restoran, jika di pelafalan Jepang akan menjadi resotoran. Dragon juga kalau dalam pelafalan Jepang akan menjadi Doragon. Nah, begitu juga dengan nama Naruto. Pelafalan Jepangnya akan menjadi Naruto. Dan kalau kalian tahu, nama Naruto Shippuden bisa diplesetkan di Indonesia menjadi Naruto Saifuddin. Suku Indonesia, klan Konoha. Balik lagi kenapa Konoha sering dibilang mirip seperti Indonesia? Karena kita tahu lah ya, negara kita banyak sekali ras dan suku bangsanya. Dari Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Melayu, Bugis, dan masih banyak lagi. Nah, di Naruto hanya satu negara atau desa yang memiliki banyak sekali klan, coy. Yaitu apalagi kalau bukan Konoha. Dari semua desa yang ada di Naruto, hanya Konoha saja yang bisa dibilang banyak sekali klannya untuk cerita saat ini yang udah di-reveal. Gua nggak tahu ya negara lain klannya itu banyak atau tidak, tapi gua lihat sih cuma 1-2 biji. Tapi kalau kita bahas Konoha, itu klannya banyak sekali. Ada Uchiha, ada Akemichi, ada Hyuga, ada Aburame, ada Yamanaka, ada Inuzuka, dan ada Uzumaki. Nah, ini lagi nih yang meyakinkan kita kalau sebenarnya kita ada di Konoha. Nah, kira-kira itulah persamaan-persamaan negara kita dengan desa Konoha yang ada di dalam anime Naruto. Menurut kalian mana lagi nih persamaan-persamaan yang meyakinkan banget kalau kita ini ada di Konoha? Tulis dari kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya User, Reka undur diri. Sampai jumpa di next episode.